buddy. All right. This is my job. I have 6 years on the line. I have 2 as your sous chef. Of course You are an incredible cook. Frankly, Samir, I know you've been doing this. Sorry, buddy, but you know what? It's paint by numbers. It's by the book. Hey, Samir. Excuse me? This is what you serve to your customers. Have high blood pressure. Halo Sobat Cikir, gimana aktivitasnya hari ini? Aman dan sesuai rencana kan? Atau malah banyak kejutan di luar rencana? Ya, apapun itu terus semangat ya. Karena seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita memang gak terplanning meski awalnya kita udah merancangnya dengan matang. Ya, sebagai manusia tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin, tapi hasil yang diperoleh urusan Tuhan. Yakin aja kadang sesuatu yang menurut kita itu bencana atau malah kegagalan bisa jadi merupakan anugerah. Ingat, kamu tahu kan, semakin besar badai maka semakin besar angin yang bisa kita pakai untuk menerbangkan pesawat. That's good, ya kan? Jadi kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah alur film yang berjudul Today Special tahun 2009, dimana film ini menceritakan seorang koki yang udah bekerja selama 6 tahun yang seringkali diremehkan dan dihina sama ayah dan juga bosnya sendiri. Bahkan gak ada badai, gak ada angin, ia mendadak dipecat dan kemudian posisinya digantikan sama anak baru. Sejak saat itu, ia bertekad membeli semua hinaan yang menimpanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk sukses. Menarik sih ini. Gimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Pria ini namanya Samir. Setiap hari selama 6 tahun Samir telah mengabdikan dirinya menjadi asisten koki di restoran ternama di New York, di mana dia selalu memberi komando pada semua juru masak agar dapat menghidangkan masakan yang sangat lezat dan memuaskan. Suatu hari Samir ingin minta naik jabatan ke atasannya, namun rencana ini gagal ketika ia nggak sengaja menyenggol pelayan yang sedang membawa makanan untuk dihidangkan. Chef, I wanted to... Wow, let's go. Chop. No, there's a potato 23. Don't worry, Freddy. Hey, wait, that's... Dengan sangat sigap, Samir dibantu oleh semua juru masak lain akhirnya berhasil mengganti makanan yang tumpah itu tepat waktu. Malam hari sepulang kerja saat Samir sedang bersantai menikmati minumannya, ia dikagetkan dengan berita pengangkatan kepala koki baru dan orang itu bukan dirinya, melainkan bocah kemarin sore yang baru aja keterima kerja di restorannya. Ia merasa tersinggung dan langsung protes pada atasannya. Awalnya sang atasan gak begitu memperdulikannya, tapi Samir terus mendesak dan mengungkit jasanya pada restoran itu. Atasannya pun mulai kesal. Sambil menahan emosi, atasannya itu mulai mengkritik Samir habis-habisan. Ia kemudian memecat Samir tanpa pikir panjang sedikit pun. Samir yang kesal itu pun langsung curhat ke temannya. Samir bilang ia ingin pergi ke Paris untuk menemui koki idolanya. Temannya gak begitu mendukung, tapi Samir tetap aja kekeh. Karena ambisinya gak bisa dibendung, temannya itu pun menasehatinya agar meminta izin dulu ke orang tuanya. Keesokan harinya Samir buru-buru pergi ke rumah orang tuanya dan setibanya ia di sana bukannya ditanyain kabar, Samir malah ditagih calon mantu. Waduh, saya paham banget sih Mas Samir kalau itu Mas, paham banget. Malum saja usianya Samir memang sudah gak muda lagi, sampai-sampai sang ibu juga mencarikan calon istri buat Samir lewat internet. You're too old to be this picky. Okay. She used to be a waitress working in a restaurant just like... Samir yang mulai muak dan gak mendapat kesempatan bicara akhirnya pergi menemui sang ayah. Samir langsung buru-buru ke restoran milik ayahnya dan menemuinya. Dan saat sampai di sana, sang ayah tampak kaget dengan kedatangan Samir yang mendadak itu. Ayah pun ngira Samir datang untuk meminta uang saku. Ayah Samir pun gak begitu memperhatikannya dan malah ditinggal teleponan. Samir berusaha sabar dan menahan emosinya. Saat melihat segerombolan cewek di depan restorannya, ayah Samir malah ngejar dan merayu mereka agar mau mampir ke restorannya. Gak tanggung-tanggung ayah Samir memberikan diskon besar-besaran, namun mereka malah pergi.
Melihat kejadian itu, Samir pun mulai iba. Beberapa saat kemudian Samir izin ke ayahnya untuk pergi ke Paris. Bukannya mendapat dukungan, Samir malah mendapat cacian dari sang ayah. Samir malah diremehkan dan dibandingkan dengan saudaranya yang bernama Ali yang telah meninggoy. Samir yang udah nggak bisa menahan emosinya pun langsung marah-marah juga. Samir dan sang ayah saling berdebat dan tiba-tiba dada sang ayah pun sakit. Samir. Di rumah sakit, sang ayah terbaring dan belum sadar. Ibu Samir terus menangis karena khawatir dan Samir pun ikut bersedih. Melihat itu, Samir memutuskan untuk mengurus restoran milik ayahnya sementara waktu ini. Ia terpaksa kembali ke rumah dan memulai kehidupan barunya, di mana Samir mulai disibukkan dengan aktivitas barunya untuk mengelola restoran sang ayah yang hampir gulung tikar itu, sambil terus menelpon untuk mencari informasi event masak-masak di Paris. Malamnya saat teman sang ayah bernama Pak Amit datang untuk menjenguk, ia menyarankan untuk berhenti mengurus restoran karena menurutnya bisa memperburuk penyakit jantungnya. Ia terus merayu agar ayah Samir mau menjual restoran itu karena Pak Amit ini ingin membelinya dan mengubahnya menjadi waralaba. Ayah Samir pun masih ragu, tapi Pak Amit terus mendesak bahkan menunjukkan rekaman berita keberhasilan waralaba. Tiba-tiba ayah Samir pun teringat Ali dan membandingkannya dengan Samir. Karena tak ingin berdebat, Samir yang akan menjenguk sang ayah pun memutuskan untuk kembali pulang. Sesampainya di rumah, Samir masuk ke ruang ayahnya dan ngecek semua berkas-berkas kelengkapan restoran. Samir kemudian menemukan foto kenangan ayah, Ali, dan dirinya. Mengingat semua kenangan itu, Samir tersentuh dan memutuskan untuk ke lantai atas untuk menemui sang ibu. Melihat kedatangan Samir, sang ibu pun minta dipijat kakinya. Mereka kemudian nostalgia kisah masa kecil Samir dan Ali saat sedang memijat kaki ibunya itu. And then, Mrs. So good. Di tengah kebahagiaan saat mengenang masa lalu, Samir memberanikan diri untuk menceritakan keadaan restoran sang ayah yang berada di ambang kebangkrutan. Samir menyarankan pada ibunya untuk menjual restoran itu pada Pak Amit aja. Namun sang ibu menolak karena tak rela jika restoran itu dijadikan waralaba oleh Pak Amit. Ibu Amir pun segera menceritakan restoran itu dibangun dengan hasil jerih payah ayahnya Samir mulai dari nol. Sehingga sang ibu sangat keberatan jika pada akhirnya restoran itu harus dijual. Keesokan harinya, sang ayah sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dokter mengingatkan agar tidak bekerja yang berat-berat dan tidak stres agar penyakit jantungnya tidak kambuh lagi. Karena ayahnya masih belum pulih, mau nggak mau untuk sementara waktu Samirlah yang mengurusi restoran. Saat jam makan siang, seorang pelanggan komplain habis-habisan pada Samir. Samir pun langsung memberi koreksi pada sang koki. Namun bukannya minta maaf memperbaiki masakannya, sang koki malah mengabaikannya dan mereka pun mulai berdebat. Setelah perdebatan memuncak, sang koki memutuskan untuk berhenti kerja aja di restoran itu. Awalnya Samir menahannya, namun sang koki udah nggak peduli lagi dan tetap pergi. Dan Samir pun nggak bisa berbuat apa-apa. Samir yang masih emosi segera kembali ke dalam restoran dan meminta para pelanggan untuk menunggu pesanannya beberapa waktu lagi. Samir yang kebingungan segera pergi ke dapur dan membuka buku resep masakan India. Samir mencoba mempraktekannya dan bertanya pada seorang juru koki. Namun ternyata sang ayah telah memperkerjakan 2 juru koki yang menurutnya tak bisa memasak apapun. Samir pun sangat stres menghadapi situasi saat ini. Namun ia tak menyerah dan terus berusaha membuat masakan sesuai dengan petunjuk buku resep. Meski sudah berusaha sebaik mungkin, usaha Samir tetap aja gagal. Ia menyerah dan akhirnya memesan makanan online. Saat ia mencari kartu kredit di dompetnya, ia malah menemukan kartu nama Akbar. Akbar sendiri merupakan seorang supir taksi yang ditemui Samir beberapa waktu lalu. Akbar yang mengetahui Samir adalah seorang chef dan orang asli India itu segera menceritakan bahwa dirinya juga mantan chef asal India dan pernah menjadi koki andalan di restoran bintang 7 di Mumbai. Akbar pun sempat memberikan kartu nama yang hanya berisikan nama lengkapnya saja kepada Amir itu dan memintanya untuk menyimpan kartu nama tersebut. Berbekal kartu nama yang hanya berisi nama lengkap Akbar itu, Samir langsung meminta bantuan ketiga pamannya untuk menemukan si Akbar. Awalnya mereka enggan membantu Samir karena merasa mustahil sekali menemukan seorang supir taksi hanya berbekal kartu nama aja. Namun saat Samir mengancam akan memperkerjakan koki lama di restoran itu, mereka dengan kompak membantu Samir mencari si Akbar.
Untungnya mereka berhasil menemukan Akbar, dan Akbar pun dengan sigap langsung datang ke restoran Samir, yang mana Samir langsung mengajaknya ke dapur. Melihat peralatan dan gerak-gerik Akbar, Samir mulai ragu apakah Akbar benar-benar mantan koki. Namun apa boleh buat, Samir nggak punya pilihan lain. Samir langsung membiarkan Akbar berkreasi dan memasak semaunya. Until it's in the oil. भाई साहब वो जरा आप साफ करेंगे प्लीज वो सब साफ कीजिए. Dan saat Samir berjaga di depan, sang pelanggan yang akan pulang menghampirinya dan memuji masakan restoran itu. Bahkan pengunjung itu berjanji akan mempromosikan restoran itu pada teman-temannya. Samir pun mulai tersenyum lega. Gak lama kemudian seorang pelayan pun menghampirinya dan memintanya belanja karena tak ada orang yang bisa belanja. Dengan terpaksa Samir pun belanja sesuai catatan kebutuhan restorannya itu. Saat perjalanan pulang, Samir melihat Carrie, mantan rekan kerjanya, dari kejauhan dan ia pun berusaha untuk menghindar. Carrie yang mengetahui Samir terjatuh langsung menghampiri dan menyapanya. Carrie ini adalah seorang janda anak satu. Selain sebagai juru masak yang handal, ia merupakan perempuan yang sederhana, mandiri, dan selalu baik pada semua orang. Saking baiknya, bahkan saat Samir membereskan barang-barangnya di hari terakhirnya kerja, Carrie sangat perhatian pada keadaan Samir. Ia memberikan semangat dan mendukung rencana Samir untuk pergi ke Paris. Lama gak bertemu, keduanya pun saling menanyakan kabar masing-masing. Samir pun menceritakan kondisinya yang gagal pergi ke Prancis karena terpaksa harus mengurus restoran ayahnya. Dan Carrie memuji sikap Samir itu. Meski sedikit canggung, pertemuan mereka kala itu sangat memberikan kesan yang baik bagi keduanya. Bahkan saat mau berpisah, Samir menawarkan Carrie untuk ngedate bersamanya di hari libur nanti. Dan Carrie pun setuju dengan itu. Setelah kembali ke restoran, Samir terus melayani para pengunjung dan mendapat berbagai pujian yang membuatnya sangat lega. Dan saat restoran tutup, Akbar pun berpamitan pada Samir karena telah menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Melihat antusias pengunjung yang baik, Samir meminta Akbar untuk kembali membantunya memasak esok hari. Dan Akbar pun langsung menyuruh Samir datang ke rumahnya untuk mendapatkan jawabannya. Keesokan harinya, Samir terbangun karena teriakan ayahnya yang mengajaknya sembahyang pagi. Samir dan ibunya sempat heran melihat ayahnya yang tiba-tiba religius itu. Namun ayahnya nggak peduli dan memaksa Samir untuk mengikuti sembahyang sesuai dengan yang diajarkannya. Meski sudah berusaha keras, fisiknya yang belum kuat membuatnya gagal mengajarkan ibadah pagi kepada Samir. Dan ia malah ngamuk-ngamuk. Karena terus kena omelan, Samir pun memilih untuk pergi menemui Akbar. Sesampainya di rumah Akbar, Samir memperhatikan semua hiasan dan foto-foto yang ada di rumah Akbar. Bahkan Akbar juga menyiapkan hidangan spesial untuk sarapan bersama pagi itu. Saat sedang sarapan bareng, Akbar cerita perjalanan hidupnya kepada Samir. I was in partnership with 3 Pakistani guys. Then her father married her off to a... Akbar juga menanyakan komentar Samir pada masakannya. Dan dengan sangat detail, Samir memuji setiap kelezatan masakan Akbar. Akbar kembali memberitahu rahasia dari setiap masakan yang ia buat. Saat Samir akan menceritakan rencana kelanjutan restorannya, Akbar segera memotong dan mengajaknya berangkat menuju restoran. Samir terkejut dan mereka langsung belanja bahan-bahan masakan. Sesampainya di pasar, Akbar terus berbicara dan menjelaskan kepada Samir terkait masing-masing bumbu yang akan mereka beli. The golden spice. Samir yang kebingungan memilih diam dan menuruti perkataan Akbar lalu segera menuju ke restoran. Sesampainya di restoran, mereka segera menyiapkan masakannya di dapur. Akbar yang memasak tanpa takaran berhasil membuat Samir kebingungan. Akbar meyakini bahwa ketika memasak, kunci utamanya ada di pikiran, hati, dan perut, sehingga tidak memerlukan takaran. Akbar pun meminta Samir untuk mencoba memasak, namun Samir menolak karena tidak mengetahui takarannya. Akbar terus memaksa Samir untuk menggunakan perkiraannya. Mau nggak mau, Samir terpaksa meracik bumbu berdasarkan perkiraannya itu, dan Akbar terus mengawasinya. Gak lama kemudian, Samir ngecek para pelanggan dan mendapati 2 orang pelanggan yang menangis. Samir pun menghampiri mereka dan menanyakan apa yang membuat mereka menangis. Salah seorang menangis terharu karena rasa masakannya mengingatkannya pada masakan neneknya, dan seorang lagi menangis karena kepedesan.
Malam harinya, Samir ingin menelpon Carrie untuk ngajakin ngedate. Namun setiap kali Samir menelpon, sang ibu terus saja mengganggunya hingga membuatnya kesal. Bahkan ibu Samir memberikan selembar biodata calon istri untuknya lewat lubang bawah pintu. Esok paginya di restoran, Samir dikejutkan dengan sajian gambus dan pelayan yang memakai pakaian khas India. Ternyata ide itu berasal dari Akbar. Bahkan saat ngecek dapur, Samir dikagetkan dengan adanya ayam yang berkeliaran, yang ternyata itu juga ulahnya Akbar yang ingin daging ayam fresh dan menghentikan pengiriman daging langganan tanpa konfirmasi dulu pada Samir. Parahnya lagi, Akbar sengaja membuang buku resep masakan karena merasa semua orang ingin masakan improvisasi. Melihat semua kejadian itu, Samir marah karena merasa Akbar mulai ngelunjak dan seenaknya sendiri. Namun bukannya takut, Akbar malah terus memasak dan menyajikan Samir sepiring makan siang. Samir yang masih kebingungan dengan ide Akbar membawa sepiring makan siang itu ke depan. Dan Samir dibuat terkejut saat merasakan makan siangnya sambil menikmati alunan musik di hadapannya. Seolah Samir sedang diingatkan oleh sesuatu. Samir pun tiba-tiba menemukan ide untuk restorannya itu. Siang harinya, ayah Samir menyuruhnya menghadap dan mengajaknya berdiskusi. Sang ayah mengomentari semua perubahan yang ada di restorannya saat ini. Ternyata koki yang dipecat Samir ngadu ke ayahnya dan malah memfitnah Samir. He was eating lunch and he was spitting pond juice all over the Had a kitchen. bloody taxi cab driver to cook food in my restaurant. Sang ayah lebih mempercayai mantan koki itu dibanding perkataan Samir. Namun karena tak ingin pertengkarannya dengan ayahnya memuncak, Samir memilih kembali ke restoran. Sesampainya di restoran, Akbar mulai mengajari Samir untuk memasak. Tidak sekedar memasak menggunakan resep, namun Akbar mengajari Samir memasak harus menggunakan hati. Saat Akbar bertanya apakah Samir pernah jatuh cinta, Samir pun ragu-ragu menjawabnya. Akbar pun membagikan ceritanya saat ia jatuh cinta dan menyanyi untuk istri tercintanya yang telah meninggal bersama dengan anak yang dilahirkannya. Mendengar cerita itu, Samir pun terbawa suasana dan menceritakan kematian saudaranya. Saat kenangan itu kembali ke ingatannya, Samir tiba-tiba menyalahkan keadaan yang menimpanya saat ini dan Akbar pun menjadi pelampiasan kekecewaannya. Meski sempat dicaci maki oleh Samir, Akbar tidak meresponnya dengan serius dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun sesaat setelah itu, Samir kembali dan minta maaf. Akbar pun langsung menyuruhnya masuk dan memberinya nasihat. Come here, I want to show you something. I got that. Trying to save. One day I was out walking in the field, a storm blew up. Why? Your brother no longer has that chance. Malam harinya, Samir menelpon Carrie dan mengajaknya untuk dinner. Carrie pun menerima tawaran itu dan menunggunya di depan restoran milik ayahnya. Dan saat Carrie tiba, Carrie pun menawarkan mereka dinner di tempat pilihannya dan Samir menurutinya. Carrie pun ngajakin Samir membeli makanan di pinggiran jalan. Awalnya Samir agak kurang nyaman karena merasa tempatnya nggak begitu bersih. Namun setelah Samir mencicipi masakan itu, ia dibuat kaget dengan rasa masakannya yang ternyata sangatlah lezat. Mereka pun saling menceritakan masakan yang paling berkesan di dalam hidup mereka. Samir pun mencoba menceritakan kenangannya bersama saudaranya yang telah meninggal itu. Mendengarnya, Carrie pun terharu. Paginya, ibu Samir diam-diam pergi ke restoran untuk mencari Samir. Namun ibu Samir hanya menemui Akbar yang sedang memasak di dapur. Mengetahui yang datang adalah ibunya Samir, Akbar langsung menyapa dan memuji sang ibu. Mereka saling berkenalan dan ternyata mereka adalah saudara jauh. Akbar terus memasak sambil mendengarkan lagu cinta yang sangat romantis. Dan Akbar pun menceritakan kebiasaannya menyanyikan lagu ini untuk istri tercintanya. Mendengar cerita Akbar, ibu Samir terbawa suasana. Akbar pun menitipkan pesan untuk ayah Samir bahwa ia bangga bekerja di bawah pimpinan Samir yang sangat disiplin dan memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik. Tidak lama, ibu Samir pun pamit pulang. Di rumah, ayahnya Samir diam-diam ngudut. Saat ibunya Samir tiba-tiba datang, ia kaget dan buru-buru mematikan udutnya. Tapi ibu Samir tetap mencium bau asap udut dan langsung ngomel-ngomel. Ditambah lagi, ibu Samir yang terbawa suasana di dapur restoran sedikit ngambek karena ayah Samir tidak romantis. Ayah Samir berusaha membujuknya namun ia tetap cuek. Bahkan ibu Samir sengaja membuat ayah Samir cemburu namun ayah Samir tetap aja gak peka.
Malamnya Samir ngajak Carrie datang ke rumah Akbar. Di sana ketiga pamannya telah berkumpul. Samir pun memperkenalkan Carrie pada mereka semua. Dan Akbar pun menyuguhkan berbagai hidangan lezat untuk makan malam mereka. Saat mereka menikmati hidangan itu, Akbar menceritakan kisah perjalanan kulinernya dan semuanya saling menanggapi. Carrie pun menanyakan cara makan makanan India yang benar seperti apa. Dan Samir dengan telaten ngajarin dia. Mereka menghabiskan semua sajian makanan itu dengan penuh kegembiraan. Bahkan setelah makan, mereka memutar musik dan menari bersama. Samir yang awalnya tidak suka menari karena dipaksa oleh Carrie, akhirnya pun ikut menari dan menikmati malam bersama itu. Setelah acara makan malam di rumah Akbar selesai, Samir ngajakin Carrie duduk di rooftop sambil menikmati pemandangan malam. Saat itu pun Samir memberanikan diri untuk mengatakan perasaannya kepada Carrie. Used to bring Ali and I up to our roof just to look out. Darling, all I... Dan esok harinya, restoran pun sengaja diliburkan. Samir punya ide untuk merenovasi dan merubah tampilan restoran agar lebih menarik. Dan berkat bantuan Carrie, renovasi itu pun berjalan lancar dan cepat selesai. Sejak renovasi restoran itu, hubungan Samir dan Carrie pun semakin dekat. Bahkan keduanya sering menghabiskan waktu bareng. Suatu pagi, Samir membangunkan ayahnya dan mengajaknya untuk sembahyang bareng. Awalnya sang ayah kaget, namun akhirnya mereka sembahyang bersama. Setelah sembahyang bareng, Samir ngajakin ayahnya ke restoran dan menunjukkan hasil renovasinya dan berharap ayahnya menyukai itu. Begitu masuk restoran, sang ayah kaget dan terharu. Perlahan ayahnya melihat semua foto yang tertempel di dinding. Namun bukannya senang, ternyata sang ayah malah menganggap usaha Samir ini akan sia-sia. Sang ayah tetap ngotot akan menjual restoran ini pada Pak Amit. Namun Samir terus berusaha meyakinkan bahwa restoran ini akan kembali membaik. Dan sang ayah nggak yakin Samir mampu mengurus restoran ini dan tetap kekeh akan menjual restorannya. Apa boleh buat, Samir pun pasrah. Dengan berat hati, Samir pun menutup restoran dan memberikan pesangon pada masing-masing karyawannya. Samir sangat sedih saat harus berpisah dengan Akbar. Solace of fools, my friend. Dan hari pun terus berganti. Samir yang masih sedih nggak punya pilihan lain. Akhirnya ia datang ke restoran tempatnya bekerja dulu dan ingin kembali bekerja di sana lagi. Carrie yang mengetahui kedatangan Samir langsung memeluknya dan mengatakan selamat. Samir yang kebingungan akhirnya melihat berita di surat kabar yang ditunjukkan oleh Carrie kepada dirinya. Gak disangka restoran ayahnya telah dinobatkan sebagai restoran India terbaik di New York dan berhasil menjadi restoran bintang 3. Mengetahui itu, Samir langsung pergi menuju rumah Akbar. Sesampainya di rumah Akbar, ia terkejut karena Akbar sedang membereskan barang-barangnya karena ia ingin mencari pekerjaan baru di luar kota. Mendengar itu, Samir langsung melarang Akbar pergi dan menunjukkan berita prestasi restorannya. Akbar sangat bersyukur dan turut berbahagia atas prestasi itu. Namun hal tersebut tidak membuat Akbar merubah pikirannya. Akbar tetap akan pergi dan meyakini Samir dapat memasak seperti dirinya karena ia telah mengajarkan semua ilmu kepada Samir. Samir sudah berusaha membujuknya, namun ia tetap gak berhasil. Mau gak mau, Samir pun pulang dengan tangan yang kosong. Sebelum pergi, Akbar memberinya cawan untuk meracik bumbu pada Samir dan yakin Samir bisa membuat masakan yang lezat dengan mandiri tanpa harus selalu mengandalkan Akbar lagi. Samir pun berjalan dengan buru-buru menuju restorannya sambil menelpon sang ibu untuk memberikan kabar prestasi restorannya. Samir juga mengabarkannya pada sang ayah, namun ia terlambat. Ayahnya sudah pergi menemui Pak Amit. Samir berpesan pada ibunya agar menyuruh ayahnya pergi ke restoran sekarang juga. Samir yang masih ngos-ngosan dikagetkan dengan kedatangan ratusan orang di depan restorannya.
Mereka semua menantinya dan ingin segera mencicipi masakan restoran itu. Samir yang masih syok pun mulai masuk ke restoran dan duduk sejenak. Gak lama ia kepikiran minta bantuan 3 pamannya untuk belanja. Di pasar, Samir segera belanja semua kebutuhannya seperti yang diajarkan Akbar pada dirinya. Ketiga pamannya pun antusias membantunya membeli semua kebutuhan itu. Sesampainya di restoran, Samir mengarahkan paman-pamannya itu untuk menuju ke dapur. Samir pun langsung membuat tulisan di papan "Today Special, Trust Me", kemudian ditempel di kaca restorannya dan ia bergegas ke dapur. Saat memasuki dapur, Samir dikagetkan dengan kehadiran Carrie yang siap membantunya memasak. Bahkan Carrie juga memberinya hadiah topi koki. Dengan senang, Samir pun langsung memakainya. Sebelum mulai memasak, Samir mulai mengeluarkan cawan yang diberikan oleh Akbar pada dirinya. Namun saat akan mulai meracik bumbu, Samir gak yakin dia bisa melakukannya atau tidak. Dan Samir pun memutuskan untuk pergi. Dan berawal dari terpaksa, lama-kelamaan Samir pun menikmati proses itu sambil bergerak mengikuti alunan musik yang didengarkannya itu. Awalnya Carrie meragukan racikan bumbunya, namun Samir sok-sokan pede dan terus memasak. Dan semuanya mulai melakukan tugasnya masing-masing sesuai arahan Samir. Dan makanan pun mulai matang dan mulai disajikan kepada para pelanggan. Di tengah kesibukannya memasak, sang ibu langsung datang. Namun Samir masih tak ingin diganggu dulu karena ia masih sibuk menyiapkan makanan untuk para pelanggan. Namun saat ibunya bilang para pelanggan yang memanggilnya, spontan suasana dapur jadi tegang dan aktivitas langsung berhenti. Dengan perasaan tidak tenang, Samir ke depan menemui para pelanggan. Tapi nggak disangka semua pelanggan ternyata memberikan tepuk tangan pada hasil masakan Samir yang ternyata begitu lezat. Samir pun nggak percaya dan sangat terharu. Saya juga terharu, Mas. Tiba-tiba ayahnya datang bersama Pak Amit. Ayahnya ingin bertemu dengan Akbar dan ingin mengucapkan terima kasih. Dan Samir pun bilang kalau Akbar ternyata udah pergi. Lalu ayahnya bingung siapa yang memasak semua makanan itu. Dan saat Samir bilang iya yang memasaknya, sang ayah gak percaya. Dan demi menjaga perasaan Samir, ibunya pun pura-pura bilang bahwa ayahnya ini ingin mencicipi masakan Samir. Dengan senang hati Samir pun menghidangkan masakannya. Saat mencicipinya, sang ayah terkejut sekaligus terharu dengan kelezatan masakan Samir. Bahkan saking bangganya, ayah Samir pun sukarela memuji masakannya Samir. Akhirnya ayah Samir pun batal menjual restorannya dan memilih untuk mengembangkan bisnis restoran ini bersama Samir. Dan di situ Samir pun juga mengenalkan Carrie pada orang tuanya sebagai asisten kokinya. Saat sampai di dapur, Carrie ternyata agak ngambek dengan posisi itu dan Samir pun berusaha membujuknya. Saat suasana mulai romantis, semua orang di dapur memandangi mereka dan Samir pun yang salting segera memerintahkan mereka semua untuk kembali kerja. Dan sekarang Samir telah berhasil mengelola restoran milik ayahnya yang hampir bangkrut tadi menjadi restoran ternama di New York City. I wish I could wipe my own memory out. I wish I could dream about somebody else. I wish I could talk when the silence so loud. I wish, oh